kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut terselamatkan dan tersempurnakan yang sudah tidak di dunia lagi. Dan jawaban dari saya, bukan jaminan untuk Putra Rama. Itu bukan jaminan untuk Putra Rama. Itu adalah jaminan untuk putra kekudangane Rama, bukan Putra Rama. Ada perbedaan antara Putra Rama dengan putra kekudangane Rama. Putra Rama itu belum tentu sesuai harapan Rama atau kemauan Rama. Putra Rama itu belum tentu sesuai harapan atau kemauan Rama. Tapi kalau putra kekudangane Rama itu sudah pasti sesuai dengan harapan atau maunya Rama. Jadi yang mendapat jaminan selamat dan sempurna hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, itu adalah putra kekudangane Rama, bukan Putra Rama. Dan itu harus dibuktikan. Panjenengan harus membuktikannya. Jadi jangan berpedoman dengan katanya saya. Jadi katanya saya, katanya Wong Edan Bagu, katanya Pak Web, itu perlu panjenengan buktikan. Jadi kalau belum dibuktikan, kalau panjenengan belum mendapatkan bukti, jangan percaya dulu. Sehebat apapun yang diinformasikan Wong Edan Bagu, jangan percaya dulu kalau panjenengan belum membuktikannya sendiri. Lah tentunya untuk bisa membuktikan apa yang saya informasikan, perlu laku bersungguh-sungguh, bukan? Nah kalau gereja-gereja mana mungkin bisa mendapatkan bukti? Tidak laku, bagaimana mungkin bisa mendapatkan bukti? Untuk membuktikan, untuk mendapatkan bukti tentunya harus laku. Dan lakunya harus bersungguh-sungguh. Katanya Pak Web, putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau sudah menyelesaikan laku murni menuju sucinya juga mendapatkan kesempurnaan abadi. Selain selamat, juga mendapatkan kesempurnaan abadi bagi dirinya. Dan selamat sempurna pula untuk 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Itu bukan jaminan untuk putra kekudangane Rama yang sudah menyelesaikan laku murni menuju sucinya atau yang sudah menyelesaikan manekungnya. Tapi itu adalah jaminan putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau menyelesaikan laku murni menuju sucinya, yang berhasil mempertahankan dan memperluas hasil manekungnya. Jadi
menyelesaikan laku murni menuju suci atau menyelesaikan manekung itu belum masuk ke dalam jaminan. Yang masuk ke dalam jaminan adalah selesai menyelesaikan laku murni menuju suci atau selesai menyelesaikan manekung, hasil manekungnya dipertahankan dan diperluas. Kalau yang tidak bisa mempertahankan, tidak bisa memperluas, yo jaminan apa yang harus diberikan? Dan tentang cara, teknik, metode mempertahankan serta memperluas hasil manekung, setiap putra kekudangane Rama selesai manekung itu saya berikan sebagai motivasi. Bahkan ada beberapa di antaranya itu saya abadikan berupa rekaman video yang saya upload di Putra Rama Channel YouTube milik pribadi saya. Nah, seharusnya walaupun sudah selesai manekung, karena bisa diibaratkan bayi yang baru lahir, artinya kan membutuhkan banyak motivasi. Nah, untuk mendapatkan motivasi-motivasi itu harusnya tetap nyimak video saya, khususnya terkait ketika ada putra kekudangane Rama yang selesai manekung, agar supaya apa yang saya motivasikan itu tidak lupa. Jadi karena tidak lupa sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Karena selain ada rekaman videonya, juga ketika berhasil mencapai puncak manekung itu saya beri motivasi. Walaupun sudah sering saya ungkap dan didengarkan bersama, tetap ketika berhasil mencapai puncak manekung tetap saya beri motivasi, saya ulangi lagi motivasinya itu. Lah, hal itu saya lakukan karena saya tidak ingin sampai gagal paham, apalagi lupa. Satu misal ada yang menjawab, saya tidak lupa Pak Web, dan saya melakukan sesuai yang Pak Web motivasikan. Namun ada kadang yang sudah berhasil menyelesaikan manekungnya dan mempertahankan serta memperluas hasil manekungnya seperti yang Pak Web maksudkan, seperti yang Pak Web motivasikan, yang artinya sudah pasti mendapat jaminan-jaminan seperti yang Pak Web motivasikan. Namun istrinya meninggal. Yang artinya tidak terselamatkan kan Pak Web. Bahkan ada salah satu kadang yang istrinya meninggal itu juga putra kekudangane Rama. Tapi kenapa kok tidak terselamatkan seperti yang Pak Web motivasikan? Itu justru menurut pribadi saya itu justru bentuk penyelamatan dari Rama. Dengan meninggalnya sang istri yang
salah satunya adalah putra Rama, itu juga salah satu bentuk penyelamatan baginya. Kenapa saya katakan itu? Satu, di setiap laku itu ada semboyan. Di setiap laku itu ada semboyan atau ada rambu-rambu yang berbunyi, sepiro lakumu semono olehmu. Seberapa engkau berbuat, sebegitulah yang akan engkau dapatkan. Itu adalah semboyan atau rambu-rambu yang selalu ada di setiap laku. Artinya, ketika mempertahankan hasil manekung dan memperluas hasil manekung, sungguh-sungguh apa tidak? Maksimal apa tidak? Kalau belum maksimal, belum bersungguh-sungguh, jangan minta jaminan. Satu. Yang kedua, di dalam diri kita ada 3 singgasana Romo yang harus senantiasa dijaga dan dirawat kebersihannya. Jangan sampai ada noda atau kotoran yang melekat sedikit pun. Apapun alasannya harus terjaga. Dan itu saya motivasikan. Itu juga saya motivasikan ketika ada kadang yang berhasil mencapai puncak manekung. Kenapa 3 singgasana tersebut, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau otak, hati, dan kelamin, harus dijaga kebersihannya apapun yang terjadi, apapun alasannya? Karena 3 singgasana itu adalah singgasana milik Romo. Yang punya hak berdomisili di 3 singgasana itu hanya Romo. Romo tidak akan mau berdomisili atau menempati 3 singgasana itu jika 3 singgasana itu ternoda atau terkotori. Walau begitu, jika sampai ternoda atau terkotori dan tidak segera dibersihkan kotoran yang menodai 3 singgasana itu, jika sudah tiba saatnya Romo harus jumeneng, maka Romo yang akan membersihkan 3 singgasana itu. Romo sendiri yang akan membersihkan 3 singgasana itu jika kita tidak segera membersihkan 3 singgasana itu, lalu menjaga kebersihan 3 singgasana itu. Lah, kalau Romo yang sampai membersihkan sendiri, di sini nggak bisa dikompromi. Tidak bisa dikompromi. Kenapa Romo harus membersihkannya? Jika kita tidak segera membersihkan dan menjaga kebersihannya, Romo sendiri yang akan melakukan pembersihan. Kenapa? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin di dalam satu perahu ada 2 nahkoda. Tidak mungkin. Di dalam satu singgasana ada 2 raja. Tidak mungkin. Jadi, betapapun kita mempertahankan hasil manekung, betapapun kita memperluas hasil manekung, jika ada sesuatu yang kita simpan di antara 3 singgasana itu, Romo yang akan melakukan pembersihan. Romo sendiri yang akan melakukan pembersihan. Bukankah saya sudah teramat sering memberikan motivasi? Jangan sekali-kali menyimpan sesuatu di antara 3 singgasana itu. Karena 3 singgasana itu hak mutlaknya Romo, bukan selain Romo. Kalau sampai kita menyimpan sesuatu
Entah itu di otak kita yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur, sehingga sanaranya Romo yang pertama. Atau menyimpan sesuatu di dalam hati yang tak lain dan tak bukan adalah singgasananya Romo, yaitu Baitul Muharram. Atau mungkin menyimpan sesuatu di dalam kelaminnya yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muqaddas, yang merupakan singgasana Romo yang ketiga. Berarti kita tidak menyukai sesuatu yang kita simpan itu, tidak mencintai sesuatu yang kita simpan itu, tidak mengasihi sesuatu yang kita simpan itu, tidak menyayangi sesuatu yang kita simpan di antara tiga singgasana itu. Sebab sewaktu-waktu jika tiba saatnya, Romo akan menyingkirkan sesuatu yang kita simpan di antara ketiga singgasana itu. Bukankah saya juga sudah sering memberikan informasi bahwa ini bukan main-main? Ini bukan main-main. Pelajaran lain dengan alasan hilap, dengan alasan lupa, kita bisa menoda. Tapi di sini kita tidak akan pernah bisa. Ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang remeh. Yang ketiga, bisa jadi Romo memilih seorang putra yang istrinya dimatikan. Memilih untuk apa Pak Web? Untuk menjadi Satria 55, sang pendekar yang mampu mengantisipasi dampak pergantian zaman yang tidak lama lagi akan terjadi. Tapi kenapa harus menyingkirkan istrinya? Karena tidak menutup kemungkinan yang menjadi istri itu adalah menjadi kemelekatan entah di pikiran, hati atau syahwat, yang sudah pasti akan menjadi residu atau penghambat ketika Jumeneng sebagai Satria 55. Nah, untuk meniadakan hambatan ketika Jumeneng sebagai Satria 55 ini, sebab itu dibersihkan oleh Romo. Jadi setelah berhasil menyelesaikan laku murni menuju suci, berhasil menyelesaikan manekung, selain menjaga dan memperluas hasil manekung, jangan sekali-kali menyimpan sesuatu di dalam otak, hati atau kelamin kita, karena itulah noda yang dimaksud. Jadi apapun itu tidak perlu disimpan di otak kita, apapun itu tidak perlu disimpan di hati kita, apapun itu tidak perlu disimpan di kelamin kita. Bukankah panjenengan yang sudah selesai manekung sudah menyaksikan sendiri bahwasanya sejatine urip kuwi ora ana apa-apa, apa-apa kuwi ora ana. Kenapa masih berusaha untuk menodai? Lawang nyata-nyata panjenengan sendiri sudah menyaksikannya bahwasanya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Kenapa memasukkan apa-apa ke dalamnya? Bahkan menyimpannya di dalam. Kalau memang mencintai sesuatu, kalau memang mengasihi sesuatu, kalau memang menyayangi sesuatu, maka asuransikan sesuatu itu kepada Romo. Nah, kalau sudah diasuransikan kepada Romo, jangan ragu.
Itulah yang dimaksud kemelekatan. Selain itu, katanya Pak Web lagi nih, setelah berhasil menyelesaikan Manekung, selain kesempurnaan abadi yang akan dimiliki, juga tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami penderitaan dan kesedihan, tidak akan mengalami kemiskinan atau kekurangan, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami kematian. Dan itu benar adanya. Tapi saya ulang, di setiap laku itu ada semboyan, ada rambu-rambu maksudnya. Semboyannya atau rambu-rambunya, sepiro lakumu semono olehmu. Sudah maksimalkah di dalam mempertahankan dan memperluas hasil Manekung? Kalau belum maksimal, jangan berharap lebih, karena pengharapan lebih itu hanya layak bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau bersungguh-sungguh lebih dari sekedar maksimal, tidak mungkin, tidak akan mungkin mengalami masalah-masalah, tidak akan mungkin mengalami penderitaan dan kesedihan, tidaklah mungkin mengalami sakit, mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan, tidak mungkin, mengalami kematian, tidak mungkin. Saya pastikan tidak mungkin. Nah, itu panjenengan harus membuktikannya. Jangan berhenti pada katanya wong edan baku. Buktikan sendiri. Saya katakan tidak mungkin mengalami semua itu kalau mempertahankan dan memperluas hasil Manekungnya lebih dari sekedar maksimal. Setidak-tidaknya maksimal. Setidak-tidaknya maksimal. Kalau masih jauh dari maksimal, jangan berharap lebih. Kalau boleh saya meminta, kalau boleh saya memohon motivasi dari Pak Web, adakah putra kekudangane Romo yang lakunya maksimal dan bersungguh-sungguh sehingga dia memperoleh semua itu? Ada. Siapa Pak Web? Saya sendiri. Saya sendiri. Buktinya. Panjenengan tahu usia saya sudah berapa? Panjenengan ingin tahu pengeluaran saya setiap bulannya? Panjenengan tahu nggak saya kerja atau nganggur? Jadikan saya sebagai bukti, dan sayalah memang buktinya. Setiap bulan pengeluaran saya jutaan. Setiap bulannya saya membayar bon sembako di warung, naik turunnya 4 juta setiap bulan itu. Ini di luar beras. Setiap bulannya saya membayar bon di warung itu 4 juta. Kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit dari 4 juta. Itu di luar beras. Sekali beli beras saya 2 kintal. Ada kalanya 3
listrik setiap bulannya 300, ada kalanya lebih, ada kalanya kurang. Air, bukan listrik, air. Kalau listrik ada kadang yang ikut membantu, jadi saya tidak bayar listrik, bulanan listrik, karena ada yang nanggung. Yang masih tetap saya bayar adalah air. Air itu ada kalanya 300 lebih, ada kalanya kurang dari 300. Itu belum tetek bengek. Sumpah demi yakin, saya tidak pernah mengirimi anak istri saya atau keluarga saya uang. Tapi anak istri saya sekeluarga di tempat yang jauh di sana tidak mengalami kekurangan dalam hal apapun. Bahkan sekarang sudah punya kios sembako karena dipercaya sama orang sukses. Itu uang dari mana? Saya tiap hari tiap malam kerjaannya ngomel-ngomel seperti ini. Selain itu, saya juga punya cicilan perumahan yang sengaja saya persiapkan ketika anak istri saya nanti sesuai skenario Romo datang berkumpul dengan saya, dan saya sudah mempersiapkan rumah kecil dan sederhana, yaitu di perumahan. Cicilannya setiap bulannya itu 2.750.000. Coba di total jumlahnya berapa? Saya tiap hari tiap malam kerjanya seperti ini. Siapa itu? Itu Romo yang melakukan. Kenapa Romo yang melakukan? Karena saya mengerjakan apapun, melakukan apapun itu lebih dari maksimal. Apapun itu lebih dari maksimal. Nah, karena saya melakukan apapun lebih dari sekedar maksimal, Romo membayar saya dengan mahal. Bahkan saya sudah memberikan motivasi, salah satunya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untukku, maka aku yang akan menjadi caranya, aku yang akan menjadi tekniknya, aku yang akan menjadi metodenya, aku yang akan menjadi jalannya, aku yang akan menjadi jembatannya, bahkan aku sendiri yang akan melakukannya. Nah, panjenengan sudah bersungguh-sungguh belum? Sudah maksimal belum? Panjenengan meminta bukti kepada Romo, dan Romo meminta kesungguhan panjenengan. Apakah Pak Web sama sekali tidak mengalami sakit? Siapa bilang? Saya manusia biasa, saya bukan malaikat, saya bukan nabi. Saya manusia biasa, sama seperti panjenengan. Artinya saya juga sakit. Tapi tidak ada satupun penyakit yang mampir ke saya lebih dari 1 menit. Karena saya belum maksimal melakukannya, ada kemungkinan saya mengalami hal-hal tersebut, kan Pak Web. Ketika saya mengalami hal-hal tersebut, apa yang harus saya lakukan Pak Web? Sebelum panjenengan bisa melakukannya secara maksimal, setidak-tidaknya maksimal. Kalau belum bisa dan sampai mengalami hal itu, bukankah itu sudah saya
saya motivasikan ketika panjenengan selesai manekung. Masih lupa? Kan ada videonya, mbok disimak. Kalau boleh tolong diulangi dong Pak Web. Oke, saya ulangi bentuk motivasinya. Cara mempertahankan hasil manekung. Langkah awal, lakukan patrap samadhi mijil soan sebelum tidur, dan lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur. Jika sewaktu-waktu mengalami takut, ragu, bimbang, sakit, gelisah, tidak tenang, berarti panjenengan punya luput. Jangan cari-cari luputnya. Tidak usah dipikir-pikir, dicari-cari penyebab luputnya. Langsung tutup poin saja, lakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Dan ingat, palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati. Bukankah itu saya katakan setiap kali ada kadang yang selesai manekung? Tapi kalau maksimal di dalam mempertahankan hasil manekung, maksimal di dalam memperluas hasil manekung, tidak perlu semua itu, karena sudah pasti selamat, sempurna, dan abadi. Lah kalau sampai ada salah satu keluarga yang tercinta meninggal dunia Pak Web, berarti itulah yang melekat di pikiranmu atau hatimu atau kelaminmu. Sungguh tidak ada sesuatu apapun yang belum saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Semuanya, segalanya, seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, bahkan berulang-ulang kali. Tapi karena di dalam laku panjenengan tidak maksimal, tidak, ya ada banyak yang terlewatkan atau terlupakan. Tidak sedikit putra kekudangane Romo yang tercerahkan membagikan kebahagiaannya di pesanggrahan ini berbentuk materi atau uang. Tapi tidak sepeser pun uang sebagai bentuk kebahagiaan yang dibagikan kepada pesanggrahan ini saya gunakan untuk kepentingan pribadi atau umum. Uang atau materi, bentuk kebahagiaan yang dibagi oleh para kadang yang tercerahkan, itu saya berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang jompo, kepada yatim piatu yang belum ada yang bertanggung jawab, bahkan kepada orang-orang yang sedang menderita sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Sepeser pun sungguh saya tidak menggunakannya, entah itu dalam kepentingan pribadi atau umum, terkecuali jika kebahagiaan yang dibagikan itu berbentuk material seperti semen, pasir. Nah, itu saya gunakan untuk pesanggrahan ini. Tapi kalau berbentuk uang, itu tersalurkan kepada fakir miskin, orang tua jompo, yatim piatu, atau orang yang sedang menderita sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat.
malam seperti ini ngomel-ngomel seperti burung beo. Dan sesungguhnya ini sedang saya ajarkan kepada para kadang yang bukan manekung dan sedang memperdalam tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Namun belum maksimal mereka melakukannya, apalagi bersungguh-sungguh. Padahal saya menyediakannya itu tidak bersungguh-sungguh, tidak main-main. Kenapa saya katakan tidak main-main? Seperti halnya ternak, saya membeli pakan ternak itu jutaan harganya. Pakan ternak yang saya beli, sekali beli itu jutaan. Artinya saya tidak main-main di situ. Tapi karena apa yang dikerjakan dari yang saya tugaskan belum maksimal, walaupun pakan ternaknya harganya jutaan, belum menghasilkan apa-apa. Buat pakannya saja tidak kembali. Pakannya saja tidak kembali. Dengan begitu, ya Romo belum ngasih bayaran yang mahal. Itu Romo belum memberikan bayaran yang mahal. Dan sayanya pun belum bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi. Kenapa Pak Web lakukan itu? Dengan cara apa lagi saya bisa mengetahui kesungguhannya? Kalau tidak dengan menyediakan ternak burung, hiasan burung, kalau tidak dengan menyediakan ternak ayam, kalau tidak dengan menyediakan ternak jangkrik, dengan cara apa saya bisa mengetahui kesungguhannya? Saya tidak menyukai hal-hal yang fiktif atau khayalan. Saya menyukai yang nyata-nyata saja, yang real saja. Sebab karena itu, untuk mengetahui kesungguhan siapapun yang belajar bersama saya tidak menggunakan aji terawangan, menggunakan sarana yang real dan nyata. Memelihara burung itu kan real dan nyata. Memelihara ayam itu kan real dan nyata. Memelihara jangkrik itu kan real dan nyata, bukan hayalan, bukan fiktif. Jadi kalau meminta bukti kepada Romo, bersungguh-sungguhlah. Karena Romo juga meminta kita untuk bersungguh-sungguh. Baru Romo mau memberikan bukti. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, setidaknya maksimal di dalam hal apapun, bukan hanya bukti yang akan diberikan kepada Romo, tapi Romo juga akan membayar mahal. Tidak cuma sampai di situ. Selain memberikan bukti dan bayaran yang mahal, yang akan menjadi caranya itu Romo. Yang akan menjadi teknik dan metodenya itu Romo sendiri. Yang akan menjadi jalan dan jembatannya itu Romo sendiri. Bahkan Romo sendiri yang akan melakukan. Dan ini sudah teramat sering saya motivasikan. Nah, kalau Romo sendiri yang melakukan, tidak ada yang mustahil. Lah, hampir setiap hari saya itu mendapatkan bukti-bukti yang tidak mustahil dari Romo itu. Sebab karena itu, sedikit pun saya tidak punya khawatir tentang anak istri saya yang bertahun-tahun berada di tempat yang begitu jauh.
selain sudah saya selain sudah saya asuransikan kepada Romo, nah karena dia keluarga saya, kan dia dapat jaminan dari laku saya. Double kan, sudah dapat jaminan dari laku saya, dapat asuransi lagi dari Romo. Kenapa mereka selain dapat jaminan dari saya dan asuransi dari Romo? Lah, betapapun istri saya, betapapun anak-anak saya, nggak ada yang menjadi kemelekatan pikiran saya, kemelekatan hati saya, kelamin saya nggak ada. Kalau begitu Pak Web tidak mencintai istri dong, tidak mengasihi dan menyayangi anak. Siapa bilang? Kalau mereka saya tempatkan di pikiran saya, maka pikiran saya itu adalah Baitul Mukarram, singgasana pertamanya Romo, Baitul Makmur, singgasana pertamanya Romo. Saya simpan di hati saya, maka hati saya itu adalah Baitul Mukarram, singgasananya Romo yang kedua. Saya simpan di kelamin saya, wow, apalagi wong kelamin saya itu adalah Baitul Muqaddas, singgasananya Romo yang ketiga. Berarti saya berarti saya tidak mencintai istri saya dong. Nah, karena suatu saat Romo akan menyingkirkan istri saya, berarti saya tidak mengasihi, tidak menyayangi anak-anak saya, karena suatu saat Romo akan menyingkirkan. Karena saya mencintai istri saya, karena saya mengasihi dan menyayangi anak-anak saya, maka mereka tidak saya simpan di 3 singgasana itu. Cukup saya simpan di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya. Terpenting untuk putra kekudangannya Romo yang sudah berhasil menyelesaikan manegungnya, secara manusiawi sedang berduka karena ditinggal mati istrinya. Ingat, Romo memilih panjenengan untuk menjadi Satria 55 yang mampu mengantisipasi dampak pergantian zaman yang tidak lama lagi akan terjadi. Kenapa Romo menyingkirkan? Karena kemungkinan besarnya istrimu akan jadi penghambat nantinya. Selain itu sudah pasti jadi kemelekatan di antara 3 singgasana Romo yang tersimpan di dalam diri panjenengan. Maka untuk menyempurnakan pilihannya, cepat datang, saya akan beri rahasia-rahasianya agar panjenengan semakin mampu menjaga, mempertahankan, dan memperluas hasil manegung panjenengan. Sesungguhnya bukan disingkirkan, tapi dikembalikan kepada asalnya. Asalnya adalah tulang rusuk panjenengan, maka dikembalikan menjadi tulang rusuk panjenengan, sehingganya nanti ketika panjenengan berdiri sebagai Satria 55, panjenengan seutuhnya, tidak memiliki kekurangan sama sekali. Kesimpulannya,